Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Di daerah Kudus ada orang yang tinggal di situ bernama Kyai Ageng di Kudus. Ia punya 3 anak, yang satu ibu 2 orang, bungsunya lain ibu. Disuruh beristri tidak mau, membuat marah ayahnya. Karena takutnya terhadap kemarahan bapaknya, di waktu malam Ki Jaka pergi. Perjalanannya menuju Gunung Kendeng. Ia bertapa di situ. Dari hari ke hari terlunta-lunta perjalanannya, hingga menemukan taman yang tempatnya teduh dan dikelilingi bunga-bungaan. Ki Jaka senang duduk-duduk di bawah pohon. Adapun yang punya taman itu adalah Kyai Ageng Kembang Lampir, punya seorang gadis cantik. Disuruh untuk bersuami tidak mau. Di waktu berhenti beduk siang, putri Kyai Ageng Lampir tadi mengambil air ke taman sendirian. Setelah Ki Jaka melihat ada seorang perempuan cantik datang, bersembunyi di balik pohon supaya tidak ketahuan perempuan yang akan mengambil air itu. Berhubung tidak ada satu orang pun yang kelihatan, perempuan tadi tanpa ragu-ragu telanjang lalu mandi di kolam. Selesai mandi, waktu akan pulang dikejar oleh Ki Jaka. Dipaksa berhubungan intim. Setelah selesai Ki Jaka pergi, perempuan tadi pulang. Lama-lama putri Kyai Ageng Lampir itu hamil. Ditanya oleh ayahnya, siapa yang menghamili tidak mau mengaku. Kyai Ageng sangat marah serta sangat malu. Karena takut akan kemarahan ayahnya, sang putri suatu malam pergi dari rumah, tak tahu mau kemana. Setelah sampai saatnya, lahirlah seorang bayi laki-laki di tengah hutan kepanasan. Putri Kyai Kembang Lampir meninggal konduran, meninggal setelah melahirkan. Anaknya tergolek di sisi kaki ibunya. Adalah Kyai Ageng di Selandaka, kegemarannya nulup. Waktu Kyai ke hutan, menemukan jabang bayi lalu digendong di sabuknya, lalu meneruskan nulup. Melihat ada kijang, senang sekali. Diikuti terus kemana perginya. Lama-lama kijang itu hilang, membuat kecewa hatinya. Uring-uringan kepada jabang bayi. Lalu bayi itu diletakkan di bawah pepohonan. Kyai Ageng melanjutkan mencari kijang tadi. Adapun tempat meletakkan bayi tadi dulu adalah tempat pertapaan Kyai Ageng Tarup. Sepeninggal Kyai Ageng, istrinya yang menjanda tanpa anak masih bertinggal di situ. Bayi tadi dipungut oleh Nyai Randa serta dipelihara. Setelah berumur 7 tahun, kelihatan tampannya. Teman sepermainannya sangat sayang semuanya. Kegemarannya nulup ke hutan, sampai saatnya dewasa, mau dikawinkan tidak mau. Ketika Ki Jaka nulup di hutan, melihat burung aneh warnanya, ia sangat tertarik. Ditulup tidak kena. Berpindah-pindah hinggapnya, terus diikuti kemana perginya, sampai di hutan besar. Burung itu tidak kelihatan lagi. Di tengah hutan itu ternyata ada sendang, tempat pemandian para bidadari. Saat hari Selasa Kliwon para bidadari turun mandi di sendang itu, Ki Jaka bersembunyi. Para bidadari melepas pakaiannya mandi di sana. Ki Jaka tajam melihat, sangat terpikat atas kecantikannya. Lalu satu di antara pakaian bidadari itu diculik serta disembunyikan. Para bidadari tidak ada yang melihat, masih mandi bergembira ria. Ki Jaka lalu berdehem. Para bidadari terkejut mendengar suara orang. Segera terbang membawa pakaian masing-masing. Cuma ada satu yang bernama Dewi Nawang Wulan masih tertinggal di sendang sebab pakainya tidak ada. Ki Jaka mendekati. Nawang Wulan ditanya bila mau diperistri akan diberikan pakaiannya. Karena bingung hatinya, Dewi Nawang Wulan terpaksa bersedia memenuhi permintaannya. Pakaiannya pun segera diberikan. Nawang Wulan dibawa pulang dan diperistri, menjadikan kegembiraan bagi Nyai Randa di Tarup.
Kemudian Nyai Janda Tarup meninggal. Anak angkatnya kemudian disebut Kiai Ageng dari Tarup. Sudah punya putri, seorang sangat cantik diberi nama Rara Nawangsih. Pada suatu hari, Dewi Nawang Wulan mau mencuci popok ke sungai. Suaminya diminta menjaga dandang, tempat untuk menanak nasi, serta dipesan dengan sungguh-sungguh jangan sekali-kali membuka tutup dandangnya. Setelah Dewi Nawang Wulan ke sungai, Kiai Ageng menunggu nasi sambil menjaga anaknya. Batin Kiai Ageng istrinya itu hanya diberi persediaan padi 1 lumbung, tetapi sudah cukup lama padinya tidak berkurang. Kiai Ageng tidak dapat menduga sebabnya. Terdorong rasa ingin tahu yang besar, seberapa yang ditanak tutup dandang itu dibuka. Di kukusan itu hanyalah sebutir padi. Tutup lalu dikembalikan lagi. Setelah datang, istrinya mengangkat tutup. Padi sebutir masih seperti sama tatkala dimasukkan, sangat menjadikan marah sang Dewi. Ia menduga kalau tutup telah dibuka oleh Kiai Ageng, suaminya itu akan ditinggal pulang ke kayangan. Tetapi sang Dewi sudah hilang kesaktiannya, tidak dapat kembali ke Kawidadaren. Sejak terbuka rahasia memasak nasi itu, terpaksa Nawang Wulan setiap pagi harus menumbuk padi. Lama-kelamaan padi dalam 1 lumbung itu habis. Sehabisnya padi itu, pakaian Dewi Nawang Wulan yang bernama Anantakusuma yang dulu diambil oleh Ki Jaka Tarup waktu ada di pinggir sendang ketemu tertimbun padi, membuat marahnya sang Dewi. Pakaian lalu diambil, terus dipakai sang Dewi yang pulih kembali kesaktiannya seperti sedia kala. Ia mengatakan kepada suaminya bahwa ia akan pulang kembali ke kayangan. Sudah diperintahkan tidak boleh berlama-lama untuk bersatu. Pesannya kepada suaminya, apabila anaknya menangis supaya dibawa naik ke panggung, di bawahnya supaya dibakari jerami ketan hitam. Sang Dewi pasti akan turun menyusui anaknya. Setelah berpesan demikian, diambilnyalah jerami ketan hitam, dibakar, dan sang Dewi membumbung mengikuti asap, menjadikan sedih hati Kiai Ageng Tarup. Kiai Ageng Tarup melaksanakan semua pesan sang Dewi tadi. Setiap anaknya menangis dibawa naik ke panggung, dibakarnya jerami ketan hitam di bawahnya. Setelah semakin besar, suara anaknya mirip dengan suara ibunya. Alkisah Kiai Buyut Mahasar berjalan datang ke Majapahit, akan menghadap sang raja, menyerahkan hasil bumi berupa padi, banyak sekali. Raden Bondan Kejawan mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan Kiai Buyut Mahasar. Padi sudah dihaturkan ke Prabu Brawijaya. Raden Bondan Kejawan langsung ke Sitinggil, memukul gamelan Kiai Sekar Delima, sehingga membuat terkejut sang Prabu. Penabuh segera ditangkap dan diserahkan kepada sang raja. Setelah diketahui sebagai anak Kiai Buyut Mahasar, lalu diberi titah oleh sang raja. Diberi keris 2 macam, yaitu Kiai Mahesa Nular dan Kiai Mahela serta sebuah tombak bernama Kiai Pleret. Perintah sang raja kepada Kiai Buyut supaya Raden Bondan Kejawan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Kiai Ageng Tarup. Kiai sanggup lalu berangkat mengajak Raden Bondan Kejawan. Di tengah jalan dibegal oleh 2 orang. Para begal tewas oleh Raden Bondan Kejawan karena ditusuk dengan keris Kiai Malela. Tetapi keris tadi patah ujungnya. Raden Bondan Kejawan lalu berujar, "Kelak semua keturunannya jangan ada yang memakai keris Malela." Kiai Ageng sudah tahu bahwa akan ada tamu. Anaknya Dewi Nawangsih diperintah supaya menggelar tikar. Tidak lama kemudian Raden Bondan serta Kiai Buyut datang. Kiai Buyut melaksanakan perintah sang raja serta menyerahkan Raden Bondan Kejawan supaya bersatu dengan keluarga. Kiai Ageng Tarup sudah menangkap kehendak sang Prabu Brawijaya. Jawabnya ia bersedia. Sepulang Ki Buyut Mahasar, Raden Bondan disatukan dalam persaudaraan dengan anaknya Kiai Ageng Tarup. Pada waktu itu sang Retna Nawangsih usianya 14 tahun. Raden Bondan Kejawan namanya diganti Lembu Peteng oleh Kiai Ageng Tarup.